Halo teman-teman, hari ini saya balik lagi di kebun durian Seralen. Hari ini acaranya adalah melakukan pengetesan jalur irigasi yang sudah kita pasang beberapa waktu yang lalu, yang memakan waktu cukup lama. Dan ini adalah pengetesan kali ketiga setelah kemarin kita melakukan tes 1, 2 dan masih ada banyak perbaikan. Nah, hari ini adalah pengetesan seri ketiga. Apakah seri ketiga ini sudah berjalan dengan baik? Kemarin di seri 1, seri 2 kita melakukan pengetesan di beberapa jalur dan ada evaluasi harus penambahan valve ya di beberapa titik. Nah, sekarang sudah dipasang valve-nya. Kemarin evaluasinya di blok yang paling atas, jalur atas itu tekanannya kurang karena kita hanya sharing dan tekanan itu lari ke bawah semua. Akhirnya blok bagian atas, jalur bagian atas tidak dapat air dengan cukup tekanannya. Akhirnya kita lakukan penambahan valve di beberapa titik. Nah, ini adalah blok atau jalur bagian atas. Nah, yang udah kita pasang saluran irigasinya di blok durian Musangking. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini belum kita melakukan setting untuk sprinkle, dia masih menyebar ke beberapa arah. Ini, nah yang ini yang sudah tadi saya setting nyebar ke arah yang satu arah aja. Ini yang kayak gini, ini sebarannya dia bisa sampai ke ujung sini. Kemudian yang satu lagi ini kenapa kayak nggak penuh, itu ada bagian yang kotor, ini kita belum bersihin. Nanti kita sambil jalan kita bersihin. Ini kita juga masih ada PR, harus pemangkasan lagi. Nah, kayak gini nih teman-teman, hasil pemasangan irigasi kita yang sudah terpasang. Ini di blok bagian atas. Kemarin evaluasi tes 1, 2 itu tekanan atas ini, blok bagian atas ini nggak dapat tekanan yang cukup. Tekanannya lari ke bawah semua. Nah, akhirnya sekarang udah ditambah valve. Itulah tekanannya udah bagus. Kita tinggal ngatur settingan sprinkle-nya aja satu persatu. Ngatur tekanan sprinkle-nya seperti ini. Sprinkle-nya ya. Nih. Ini kita tutup. Ini kalau ditutup 100%. Nah, kalau kita buka, aduh, arahnya salah, masih arah. Arahnya masih salah. Nanti kita putar lagi. Ini, aduh. Buang dulu tasnya. Nah, kita putar. Kita putar supaya mengarah ke durian. Hasilnya seperti ini. Ini di blok atas ya. Kita pakai pompa ukuran 1 HP, 1,5 HP. Kurangnya lagi. Ya, ada. Nah, sempurna. Kayak gini hasilnya, teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Apakah udah bagus? Kalau menurut saya udah bagus ini ya. Ini udah bisa nyiram kanopi daun dengan sempurna. Tinggal kita perbaikan penyetingan di sprinkle-nya aja di beberapa titik. Emang harus diatur secara manual di satu-satu. Oke? Aduh, basah. Pasti ini basah. Basah. Ini hasil pemasangan pipa DPI. Pipa irigasinya seperti ini. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Jadi teman-teman, sistem irigasi yang saya bangun di kebun durian Seralen Bandung Barat ini kita bagi dalam 8 blok ya teman-teman ya. Dalam 8 blok itu kita pakai sistemnya valve yang seperti ini nih. Sistemnya kayak gini nih, kita pasang valve di setiap satu bloknya. Ini valve ini kita akan mengcover untuk 48 sampai 55 titik tanam karena setiap bloknya berbeda-beda ya teman-teman ya. Kemudian ini contohnya blok yang ini ya, yang valve ini yang arahnya ke sana, ke blok tembaga. Lalu blok kedua ini
valve-valve-nya. Sistem ini valve-valve-nya ini mengarah langsung ke sana, mengcover blok ini ya, jajaran jalur ini ke sana, kanan kiri, terus sampai ke bawah sana. Ini total sekitar 48 titik. Nanti gambar petanya akan saya sertakan. Tuh, ke sini terus sepanjang pipa ini. Kita pasang sepanjang pipa ini. Nah, ini blok ketiga. Ini langsung mengarah ke blok bagian paling bawah sana. Jadi blok paling bagian bawah sendiri. Sepanjang sana, yang tengah-tengahnya atasnya nggak nyambung sama sekali, langsung ke bawah semua. Kemudian sini di sini ada dua lagi. Nah, ini enggak. Ini dibagi tambah blok ke 4 dan ke 5. Blok ke 4 ke 5. Ini satu yang sebelah kanan ini mengarah ke blok yang jajaran atas sama bagian bawah. Nah, yang sebelah kirinya itu langsung ke blok bagian ujung sana. Dan ini terus pipa 2 in ini membentang sampai ujung sana. Sampai ujung. Di ujung itu masih ada 2 titik valve lagi yang mengcover 3 titik lagi. 2 atau 3 ya? 2 titik lagi sampai ujung. Satu mengarah ke blok bagian sana paling ujung, sama satu lagi bagian atas ini. Nah, tadi udah diuji coba, karena di bagian tengahnya itu ini kan lahannya terasering ya. Bagian kita buka itu yang pipa 1,5 itu kita buka valve-nya, ternyata tekanannya itu lari ke bawah semua. Nah, setelah kita uji coba dari 8 blok yang kita pasang perbaikan pipanya ini, tadi kita udah uji coba ketiga. Hasilnya sebelum uji coba keduanya kemarin, hasilnya adalah air itu tekanannya lari ke blok bagian bawah semua, karena lahannya ini kan lahan terasering ya, dan cukup curam bagian bawahnya. Tekanannya lari ke bawah semua, sementara bagian atas tidak mendapatkan tekanan yang cukup, sehingga kita putuskan penambahan valve di beberapa titik di tengah-tengah, terutama yang berhubungan dengan blok bagian jalur atas, yang paling atas. Sehingga hari ini kita sudah pasang 3 valve ukuran 1,5 in yang kita pasang ada di bagian ujung sana, bagian tengah-tengah ya. Jadi setiap blok kita bagi 2 lagi. Yang rata-rata tadi 50-an kita bagi 2 lagi, jadi 25 kurang lebih lah ya, rata-rata lah, karena ini nggak sama, kita nggak ngukur juga satu blok berapa, pokoknya dibagi 2, rata-rata antara 45 sampai 55 itu kita bagi 2 lagi. Itu untuk 3 blok yang berhubungan dengan jalur atas. Tapi sementara untuk blok bagian bawah yang tidak berhubungan dengan jalur paling atas, tetap kita tidak ada penambahan valve lagi. Itu teman-teman. Hasilnya tadi di uji coba ketiga itu tekanan air udah bagus, suplai air ke setiap titik udah bagus, dan pompa bisa mengcover untuk setiap blok. Jadi membuka memang harus setiap satu blok, nggak bisa 2 blok. Kalau 2 blok tekanannya jadi kurang. Kita lakukan penyiraman secara berseri setiap blok. Itu sistemnya seperti itu. Tinggal PR-nya tadi ada 1 titik yang masih kita temukan yang belum sempurna lah. Ada bagian selang yang ternyata kena cangkul terus kepotong, ada yang pecah tadi. Udah mulai diperbaiki lagi. Pipanya sudah diperbaiki, alhamdulillah udah kembali normal. Tinggal PR selanjutnya adalah bak penampung kita yang masih kurang, karena bak penampung kita cuman bisa menampung 18 kubik
Kalau 18 kubik kita bagi untuk 300 titik tanam durian, belum kita punya lemon, belum punya alpukat, ya pasti kurang. Anggap aja satu durian satu titik itu butuh 80 liter, udah butuh berapa puluh kubik itu, belum pipa yang air yang ada di dalam jalur pipanya itu sendiri. Itu harus dipertimbangkan. Otomatis kedepannya kita akan membuat bak penampungan yang baru supaya bisa mengcover seluruh tanaman yang ada di. Oke, itu aja dari saya hasil pengetesan jalur irigasi yang udah kita pasang beberapa waktu lalu. Makan waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan dari persiapan pengadaan barang sampai ke pengerjaannya. Cukup lama teman-teman, karena ya kita memakai bahan HDPE ya, bukan LDPE. Dan trikinya kalau di penggunaan bahan pipa HDPE itu sambung-sambungannya cukup susah nyarinya. Harganya lumayan memang, tapi dijamin awet ya, tahan sampai puluhan tahun. Dan juga pengerjaannya memang perlu tenaga yang profesional. Kenapa profesional? Karena pemasangannya cukup sulit. Harus masukin o-ringnya, dan sebagainya. Dia nggak memakai lem ya, jadi memang harus benar rapi supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau ada kesalahan di sambungan, misalkan di T atau di saddle clamp atau yang apa itu, seperti yang di ininya itu salah, ya itu ya pasti akan terjadi kebocoran di sela-sela ini. Itu kuncinya kalau pemasangan pipa HDPE dengan sambung-sambungannya, kuncinya pokoknya o-ring dan sebagainya itu harus terpasang dengan benar, urutannya pun harus benar. Itu salam dari saya, petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.